Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat sore. Sore Pak. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Dan juga yang hadir pada sore hari ini di kegiatan podcast episode keempat nih kebetulan. Podcastnya UT Batam di pojok obrolan mahasiswa atau POM. Mudah-mudahan jangan ditambah bensin ya. Karena ada pomnya ya. Boleh. Baik, sahabat UT dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa nih. Teman-teman mahasiswa sastra terbuka yang memang aktif di kegiatan kemahasiswaan sastra terbuka khususnya di UT Batam. Ada teman-teman dari Mapala, kemudian ada teman-teman dari badminton. Kegiatan podcast pada sore hari ini kita laksanakan di kedai kopinya Janji Jiwa ya. Kalian tahu nggak slogan Janji Jiwa? Kalau Janji Jiwa itu slogannya kopi dari hati. Dari hati. Kalau sastra terbuka, betul. Kalau sastra terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Tapi jangan sampai kita hati ke hati ya. Kalau hati ke hati udah gawat ya, udah lain. Ya, baik teman-teman semuanya, kegiatan podcast kali ini merupakan kerjasama sastra terbuka dengan Janji Jiwa ya. Janji Jiwa teman sejiwa, kemudian slogannya kopi dari hati. Mudah-mudahan kalian semuanya berempat punya belahan jiwa masing-masing. Amin. Baik, sahabat UT dimanapun Anda berada, sore hari ini seperti yang saya sampaikan, saya kedatangan teman-teman dari Mapala dan badminton sastra terbuka Batam. Boleh memperkenalkan diri dahulu? Oke, mungkin dari saya Pak. Ya, dari Mapala dulu. Oke, halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Dias Nofriansah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Batam. Saya berkuliah di UT, mengambil jurusan manajemen. Kemana-mana cuma dianggap teman. Maksudnya apa? Ya silakan lanjut. Nanti itu ya. Oke. Lanjut. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan semester akhir, walaupun saya sama dia udah lama berakhir. Waduh, berat ya pembahasannya baru opening. Mungkin itu aja perkenalan singkat saya. Ya, terus ini dengan Tantri Iya. ya. Tantri mahasiswa program studi jurusannya apa? Program studinya apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, kalau Saya Muhammad Yasin, Pak. Muhammad Yasir, tapi saya dapat infonya kamu panggilnya Ucup ya. Nah, itu ada sejarahnya sebenarnya, Pak. Oh iya, nggak usah dibahas dulu Iya, ya. Dipanggil pakai durasi soalnya kita kan. Kajian dibahas untuk mempersingkat aja. Nama saya Muhammad Yasin, biasa dipanggil Ucup. Saya dari prodi Akuntansi Keuangan Publik. akuntansi keuangan publik. Terus temennya satu lagi. Saya Amelia Suwandi, biasa dipanggil Ami. Saya dari prodi pariwisata. Oke, dari prodi pariwisata ya. Baik sahabat UT semuanya. Nah, ini teman-teman yang luar biasa ya. Ada Dias dari program studi manajemen, kemudian Tantri ilmu komunikasi, kemudian Ucup dari program studi akuntansi keuangan publik. Saya nggak nyangka ya, Ucup ternyata program studinya akuntansi keuangan publik. Saya pikir Ucup itu program studinya komunikasi atau manajemen, ternyata seorang akuntan. Kemudian Amelia dari program studi S1 pariwisata ya. Nah, itu sahabat UT dimanapun Anda berada ya, teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini sengaja kita undang di Janji Jiwa. Ini merupakan salah satu kegiatan podcast, tetapi dalam rangkaian kegiatan bakti sosial ya, yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Mapala dan badminton. Dan kebetulan Janji Jiwa ini salah satu sponsor yang mensupport ya kegiatan bakti sosial dan kegiatan podcast kita pada sore hari ini. Nah, sahabat UT semuanya, ini sangat menarik. Podcast kita pada sore hari ini temanya adalah melangitkan pahala kuliah, kemudian dan karir ya, dan karir dengan ilmu padi. Nah, ini saya pengen tahu nih, kenapa temanya itu melangitkan pahala kuliah, karir dengan ilmu padi. Ada yang bisa jawab? Ini saya pengen tahu dulu, siapa sih ketua panitianya ya? Kebetulan saya sendiri Pak kalau untuk ketua panitianya, karena salah satu alasannya kemarin itu kenapa bisa menjadi temanya melangitkan pahalamu dengan berbagi ya,
Karena kita ambil salah satu contohnya itu lebih ke setiap kita beribadah, berdoa ataupun bersedekah itu tujuannya ke Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi kita berdoa pasti larinya pasti ke langit. Itu sih, Iya. Pak. Oh, gitu. Bahasa istilahnya melangitkan Melangitkan. doa seperti itu, Pak. Ya, berarti kalau saya tangkap mudah-mudahan dengan kita melaksanakan bakti sosial ini tetapi secara tidak langsung kita juga memberikan sesuatu keberkahan lah ya, keberkahan kepada orang-orang yang tidak mampu dan ataupun memang yang membutuhkan ketika nanti berbuka puasa. Dan tentu saja harapannya dengan berkah secuil yang kita laksanakan, dengan kegiatan bakti sosial yang kita memang laksanakan ini, harapannya menjadi berkah untuk kita semua, apalagi teman-teman semuanya sedang menuntut ilmu di Universitas Terbuka. Terbuka. Baik, sangat luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, kemudian gini, saya pengen tahu kegiatan bakti sosial ini sebenarnya melibatkan siapa saja ya? Panitianya ada berapa orang nih kalau boleh tahu? Ada yang bisa jawab? Pak, untuk panitia kita sekitaran 20 ya. 20 orang, 20 Pak. orang. Iya. Iya. 20 orang terlibat itu termasuk dari Mapala UT dan juga badminton. Jadi kami collab seperti itu, Pak. Collab ya? Iya, Collab. tentunya collab. Collab Mapala dengan Badminton. badminton. Dan juga ada peserta-peserta lain dari badminton. Itu dari lain dari panitia, Pak. Oh gitu. Jadi intinya gini lah, teman-teman mahasiswa yang memang kebetulan suka kumpul-kumpul baik di komunitas bulu tangkis badminton ya, Iya. ataupun di komunitas Mapala, kemudian tercetus ide untuk kegiatan bakti sosial Bakti ini. sosial. Oke. Nah, ini saya pengen tahu nih ya. Sebenarnya kan di bulan Ramadan ini banyak sekali ya pahala-pahala yang kita bisa ambil di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, mengapa kalian langsung memilih kegiatannya itu bakti sosial? Oke, mungkin Melia bisa jawab. Mungkin untuk mengambil, maksudnya kegiatan bakti sosialnya, Pak. Ya. Mungkin untuk lebih mengayomi masyarakat yang lebih membutuhkan. Soalnya kan kita kan di bulan Ramadan ini kan harus lebih banyak mengamalkan sesuatu yang baik, menyebarkan kebaikan. Nah, jadi salah satu kegiatannya kita berbagi paket buka puasa. Oh gitu. Iya. Kalau menurut Tantri, kenapa kegiatannya itu di bulan Ramadan ini teman-teman baik Mapala ataupun dari badminton ini, udah kegiatannya bakti sosial aja. Itu kenapa kepikirannya idenya seperti itu? Sebenarnya kan kegiatan yang di bulan Ramadan ini kan sebenarnya banyak. Ya, ada kegiatan misalkan kita pergi ke panti asuhan atau bertemu dengan anak yatim, nyantini anak yatim. Tapi kenapa teman-teman memilih itu bakti sosial yang katanya, yang saya dengar nih informasinya, nanti kegiatannya itu langsung bagi-bagi makanannya, bagi-bagi makanan di Jalan. di pinggir atau di tengah? Di pinggir dong, pinggir. Pak. Ya, kenapa Kalau itu, di tengah Tantri? takut ditabrak. Mungkin lebih kayak gini, Pak, karena pahala untuk memberikan orang yang berbuka puasa itu Masya Allah ya, Pak ya. Jadi lebih kerasa gitu Kerasa berkahnya berkahnya ya. gitu. Ya. Kerasa berkahnya. Jadi kalau misalnya apalagi kita turun ke jalan kan, nah apalagi kalau misalnya UT ini kan tidak ada nih yang namanya KKN. Jadi disinilah mahasiswa UT Batam itu terlihat kayak turun ke jalan itu seperti apa gitu, ke masyarakatnya gitu, Pak. Nah, bagus sekali jawabannya ya. Intinya betul ya. Nanti selain kita melaksanakan kegiatan bakti sosial ini, kita sambil mengenalkan UT juga ya. Iya, bisa. Karena begini ya teman, sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada, ya, kalau kalian ingin tahu, UT ini perguruan tinggi negeri. Kita perguruan tinggi negeri ke-45. Status UT ini perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang sangat luar biasanya, Universitas Terbuka di Kepulauan Riau ini jumlah mahasiswanya sampai semester sekarang ini jumlahnya sekitar 14 ribuan orang. Bayangin ya, 14 ribu orang itu tersebar di wilayah Kepulauan Riau dan memang paling banyak di Kota Batam, ya Kota Batam. Dan sekarang mahasiswa UT ini
hampir 70% itu usianya itu di bawah 25 tahun loh. Iya, masih di bawah 25 tahun. milenial ya Pak. Udah Gen Z lah. Iya, iya. Kalau milenial itu saya. Oh, Bapak. Ya, kalau milenial itu saya. Kalau Gen Z itu Ya, Kami ya. Kami lah. Emang Ucup kelahiran tahun berapa? saya kebetulan 2005 gitu. 2005. Oh iya, berarti bukan Gen Z dong. Kalau itu Gen Alpha kalau kayak gitu ya. Saya 2002 2002 masih ya. Gen Z. Nah, jadi itu sahabat UT semuanya. Kalau misalkan ditanya mahasiswa UT itu banyak, tapi kok di mana mereka nggak kelihatan? Ini buktinya teman-teman dari Mapala dan komunitas badminton ini melaksanakan kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan berbagi buka ya, makanan untuk buka dan takjil bagi para pengguna jalan. Nah, tentu saja mereka ini hadir selain untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita saling berbagi dan tentu saja untuk mengenalkan Ustaz terbuka kepada sahabat-sahabat UT dimanapun Anda berada ya. Baik, ini sebelum saya tutup ke segmen yang pertama ini ya, saya pengen tanya nih ya, tantangan apa sih yang teman-teman hadapi selama melakukan atau persiapan nih? Kita kan belum bakti sosial kan, rencananya setelah podcast ini ya kita akan melaksanakan bakti sosial. Nah, apa sih tantangan atau kendala apa yang dihadapi teman-teman dalam mempersiapkan kegiatan bakti sosial ini? Nah, Ucup, Kalau kalau menurut Ucup apa? Kalau menurut saya terkendalanya ketika waktu rapat sih Pak, ini pembahasan itu karena kan kita kan bulan Ramadan ya, Ya. ketutup dengan ada yang sholat tarawih mungkin, jadi waktu yang bisa digunakan untuk berdiskusi itu sedikit. Di situ tantangan untuk saya, jadi nggak kurang maksimal lah menurut saya. Oke. Makanya kami harus waktunya ya, ya waktu untuk bisa mungkin berkumpul. kami hampir setiap hari untuk berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan ini gitu. Oh, iya. Nah, kalau dari pandangan ketua panitia dia, Dias, apa sih tantangan atau kendala yang dihadapi Dias dalam mengkoordinir ya, Iya, benar. dalam mengkoordinir teman-teman semuanya, baik yang di Mapala, di badminton ataupun teman-teman UT yang lainnya yang ingin gabung di kegiatan bakti sosial ini, kendalanya apa? Jadi Pak, kalau yang saya alami selama menjadi ketua pelaksana ini, lebih kayak di sini kan kita collab Pak. Dengan collab itu kan dari badminton ada pemikiran sendiri dan dari Mapala itu juga ada pemikiran sendiri, dan disitulah peran saya untuk menyatukan pemikiran tersebut. Di situ sih. Jadi Dulu dong. terus juga perihal masalah di sini kan kemarin di awal mula kita berkegiatan kan lebih tidak melibatkan mencari, ibaratnya itu seperti ini Pak, kita nyari apa sih namanya, sponsor seperti itu kan, kita tidak, agak dipersulit sih, agak sulitnya di sana sih Pak. Karena kegiatan dadakan Karena ya. kegiatan ini lebih kayak kedadakan, terus tidak, awalnya itu hanya omong-omong kosong, ternyata sampai terlaksana seperti ini sih sejauh itu. Ya. Jadi lebih ke sana sih Baik. susahnya. Baik, walaupun ternyata kegiatan bakti sosial ini banyak sekali yang mensupport ya. Iya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan itu tidak menyangka sih Ya, Pak. nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Oke ya, sahabat UT semuanya, tetap stay tune, ya, don't go anywhere. Ya, tetap bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini. Ada Ucup, Amelia, Dias, dan Tati juga. Oke ya, kita break dulu sebentar ya. Ada yang mau lewat katanya nih. Ada iklan. Oke sahabat UT dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya, Angga Susitra Hendrayana, juga bersama teman-teman dari Mapala dan juga Badminton UT Batam, masih di podcastnya Ustaz Terbuka Batam, POM, Pojok Obrolan Mahasiswa. Ya, tepuk tangan dulu dong ya. Oh iya ya, kita sapa dulu ya teman-teman yang udah hadir juga pada sore hari ini di Janjiwa ini. Halo. Oke sahabat UT dimanapun Anda berada, ya tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas terkait dengan kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa, yang ini salah satunya inisiasi dari Mapala UT Batam dan juga Badminton UT Batam. Tadi dengan temanya itu melahirkan pahala Dengan Dengan berbagi. ilmu padi. dengan karir ya, apa Dengan ya? karir. Karir
tapi juga dengan ilmu Padi. padi ya. Baik, sahabat UT dimanapun Anda berada, kegiatan bakti sosial ini di bulan Ramadan di tahun sekarang ini yang diinisiasi oleh teman-teman dari Mapala dan juga badminton ini tentu saja bisa berjalan dengan adanya sponsor ya, ataupun mitra ataupun orang-orang yang mensupport kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini saya pengen tahu nih, ini siapa aja sih yang mensupport kegiatan teman-teman ini selain dari UT ya? Tentu saja UT kan sangat mensupport kegiatan kemahasiswaan Universitas Terbuka. Kemudian dari Kopi Janji Jiwa, ada lagi nggak yang mensupport kegiatan yang teman-teman lakukan pada hari ini, pada sore hari ini? Indias? Alhamdulillah Pak, untuk sejauh ini sih yang support kegiatan ini salah satunya dari Wakil Wali Kota Batam. Oh, tepuk tangan ya. Bapak Wakil Wali Kota ya. Bapak Amsakar. Amsakar. Ya, kemudian ada lagi yang lain. Ada lagi Pak, kebetulan ada salah satu dari teman-teman saya juga alumni UT juga yang sudah lulus tahun kemarin. Gitu Gitu. sih Pak. Iya. Ada lagi yang jadi sponsorship kegiatan bakti sosial teman-teman ini, apakah dari company ataupun dari produk atau apa? Kalau untuk dari company mungkin ada ya Pak. Ada teman-teman punya usaha. Nah itu mereka mau support kita. Mulai dari sis and cake ya. Iya, Sis and cake mungkin Tenang, nama brandnya Tenang dari Kopi 3000. Ya. Banyak dan lain-lain. Oh, gitu. Iya. Selain dari sponsor kan rekan-rekan ini teman-teman semuanya kan mengumpulkan dana ya. Iya. Mengumpulkan dana, kalau boleh tahu berapa sih dana yang terkumpul? Untuk Mapala sendiri Pak, alhamdulillah dana yang terkumpul dari kami sebesar 1.010.000 Pak. Kalau total berapa? Untuk ketotalan 6.610.000. 6.600 ya. Luar biasa ya, dan Iya. itu setelah dananya terkumpul, Hmm. kemudian dibuatkan paket-paket untuk berbuka dan takjil Iya. yang nantinya disebarkan untuk para pengguna jalan dan masyarakat ya. Iya. Itu titiknya di mana saja kalau boleh tahu? Titiknya di lampu merah Gelayel itu menuju ke Batam Center 1 sama menuju ke Jembatan Layang ke arah Simpang Jam. Berarti ada dua Ada. titik Kita ya? pakai cuma 2 titik. Dua titik. Ya. Berarti kegiatan ini memang benar-benar langsung terjun ke Terjun ke masyarakat ya. masyarakat. Nah ini sahabat UT semuanya, tujuan dari kegiatan bakti sosial ini selain kita saling berbagi tentu saja ya, dan tentu saja mengenalkan Universitas Terbuka, dan tentu saja mengenalkan kepada sahabat-sahabat UT semuanya bahwa mahasiswa UT ini selain bukan hanya kuliah gitulah di UT, tetapi mereka berorganisasi loh. Nah ini contohnya dari Mapala. Boleh cerita sedikit tentang Mapala? Mapala ini UT Batam. Oke. Jadi untuk Mapala itu sendiri Pak terbentuk dari tahun 2021 dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Iya. Dan banyak di sana kegiatan-kegiatan pecinta alam yang lebih yang cinta dengan lingkungan, bukan hanya sekedar ayo kita kita ke alam, bukan hanya sekedar itu sih Pak, kita lebih ke masyarakat maupun Menjaga alam. menjaga alam, ke lingkungan, lebih ayo merangkul, menyadarkan, apalagi di sini kan di Kota Batam ini lebih minim untuk peduli dengan lingkungan, hal-hal yang kita harus lestarikan, seperti itu sih Pak tujuannya. Baik ya, luar biasa ya Dias dan teman-teman dari Mapala. Intinya selain sambil kuliah di UT tetapi bisa berorganisasi dalam komunitas yang sama dengan tujuannya ingin lebih mencintai dan menjaga alam ya. Ya. Kalau dari badminton UT Batam bisa diceritakan sejarahnya bagaimana? Kalau untuk sejarah badminton sebenarnya saya juga baru join sih Pak ke organisasi badminton. Karena dulu saya ikut badminton ya mungkin niat saya hanya untuk meramaikan gitu. Jadi saya belum kenal tuh siapa pengurusnya, siapa ketuanya. Dulu saya tidak tahu. Kemungkinan kami yang lebih berpengalaman di badminton. Oh gitu. Iya. Berarti kamu tim hore ya? Iya, awalnya saya begitu. Tapi setelah Meramaikan. kenal semua, seru nih. Ternyata ada kepengurusannya juga pas saya join.
seperti itu. Baru saya gabung sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti sudah cukup lama juga ya Iya. komunitas badminton ini. Dari Amelia ada tambahan Kak, tentang Nah, komunitas badminton ini? kalau untuk badminton sendiri sebenarnya tuh mungkin baru aktif gitu ya Pak ya. Baru ramenya tuh baru-baru ini. Tapi sebenarnya kita itu udah mulai badminton udah lama. Terus biasanya kita badminton jadwalnya itu setiap minggu pagi Pak. Kayak seminggu sekali gitu di saat kita libur dari teman-teman yang mungkin punya aktivitas. Iya. Ya, nah itu sahabat UT semuanya, ternyata rekan-rekan teman-teman mahasiswa ini selain kuliah di UT dengan kesibukan yang lain-lain mungkin ya. Iya, Nanti kita benar. tanya nih, saya mau tanya kesibukan teman-teman yang lain selain kuliah di UT, tetapi mereka juga membagi waktunya dalam satu komunitas, tetapi komunitas tersebut sebagai sarana pembelajaran dalam berorganisasi ya. Tadi kalau Mapala ini berorganisasi khususnya dalam menjaga lingkungan, mencintai alam. Kalau teman-teman badminton ini berorganisasi dalam komunitas yang sama dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan tentu saja saling silaturahmi antar sesama mahasiswa dalam hobi yang sama dalam berolahraga, khususnya cabang badminton. Nah sebenarnya sahabat UT dimanapun Anda berada, UT setiap tahun itu ada kegiatan kemahasiswaan yang namanya disebut Disporseni. Dulu ada salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satunya adalah badminton. Mudah-mudahan nanti ke depan cabang badminton ini diperlombakan kembali, karena beberapa tahun kebelakang, apalagi setelah COVID itu terjadi ya, cabang badminton itu betul-betul tidak dilaksanakan. Tetapi tentu saja UT sangat mendukung sahabat-sahabat UT, juga teman-teman mahasiswa, jika memang ada pertandingan yang bisa diikuti, itu kami akan support, mudah-mudahan nanti bisa juara ya. Kalau sahabat UT bisa juara tingkat nasional ya, bukan tingkat RT ya Cuk ya. Kalau tingkat nasional itu nanti akan diberikan beasiswa ya bagi mahasiswa yang menang di kompetisi tersebut. Oke, sekarang saya mau tanya ke sahabat UT semuanya ya, teman-teman semuanya di sini. Ini saya pengen tahu nih. Ini saya nanya ke siapa dulu ya? Ke Ucup dulu ya. Saya pengen tahu Ucup, kenapa Ucup memilih kuliah di UT untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingginya, untuk melangitkan katanya. Melangitkan. Ya mungkin nanti setelah lulus kuliah, setidaknya setelah Ucup lulus kuliah di UT kan mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan manfaat untuk kehidupan Ucup. Kenapa Ucup memilih untuk kuliah di UT? Ya, alasan utama saya karena memilih universitas terbuka itu karena sifatnya yang fleksibel itu sih Pak. Saya suka. Karena saya juga setelah lulus sekolah kemarin berkeinginan untuk kerja. Begitu. Ya, makanya saya mencari universitas yang kira-kira bisa saya imbangin lah dengan bekerja. Sampai saya menemukan UT. Itu karena UT kan fleksibel ya, bisa kita akses dari rumah. Itu jadi juga tidak terlalu mengganggu pekerjaan saya. Karena harus saya imbangi sih di situ. Jadi pekerjaan saya dapat, kuliah saya juga dapat. Seperti itu. Kalau takutnya saya pilih tempat kuliah yang lain yang full time, takutnya saya mah nggak bisa kerja, terkendala kerja. Kalau sekarang kerja di mana, Ucup? Sekarang saya kerja di JNT Pak. Oh, perusahaan distribusi Iya. logistik ya. Anda menyebutkan Iya, merek logistik. tadi ya. Oh. Nggak Kalau apa-apa pasar ya. nanti bisa dikat kok, aman. Oke. Iya, Jadi terus kalau logistik. menurut Ucup karena fleksibel Iya. kuliah di UT ya. Iya. Oke, kalau menurut Saya- Tantri, kenapa Tantri memilih kuliah di UT? Awalnya saya pengennya kuliah di luar kota nih Pak, karena kan saya lahir di Batam, saya pengen tahu lah gimana sih rasanya kuliah di luar. Iya. Tapi karena terkendala izin dari orang tua juga, jadi akhirnya saya ngalah. Dan waktu itu saya juga bekerja. Nah, karena bekerja saya mikir gimana ya caranya mau kuliah tapi sambil kerja gitu. Nah, adalah UT ini. Jadi kenapa alasan saya memilih UT? Jadi saya bisa bekerja sambil kuliah gitu. Ya, berarti sama-sama dengan Mm-mm. Ucup ya, fleksibel. Izin juga dari orang tua. Iya. Sebenarnya Tantri pengen kuliah keluar kota karena Mm. selama ini tinggal di Batam, lahir di Batam, dan ingin kuliah di luar kota, pasti keluar kotanya pengen ke Tanjung Pinang ya.
Boleh juga sih, kan kota Tanjung Pinang luar kota juga ya. Jakarta masih kuliah, benar-benar. Gak salah juga Bapak. Nggak salah kan, Nggak salah kuliah di kan? luar kota Tanjung Pinang, tapi setelah Tanjung Pinang kuliahnya pasti di UT juga. Iya, benar juga. Kalau Tantri bekerja di Saya admin. admin Iya, di admin di salah satu perusahaan. perusahaan juga. Oh gitu. Udah lama kerjanya? Alhamdulillah udah mau 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa ya. Kalau masuk ke UT tahun berapa dulu? Masuk UT tahun 2021. 2021, kurang lebih 3. Iya udah 3 semester tahun 6 ya. semester 6 sekarang. Iya. Oh iya. Kalau misalkan Amelia pengalaman masuk ke UT itu bagaimana dulu? Nah, Kenapa milih UT gitu? Iya. Setelah sebelumnya itu saya tidak ingin berkuliah awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi karena orang tua juga bilang kerja dulu gitu. Jadi saya memang mandiri untuk berkuliah. Tapi setelah teman saya, awalnya saya tuh diajak teman saya kayak ayo kita coba di UT yuk gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu beasiswa pariwisata itu dibuka untuk pertama kalinya jurusan di Universitas Terbuka. Jadi saya karena waktu SMK-nya juga SMK pariwisata, jadi ternyata sejalan pas yaudah jadi saya oke lah gitu masuk. Nah ternyata setelah tahu ternyata seperti ini ya kuliah di UT itu mudah. Terus saya kira saya nggak bisa kerja, ternyata bisa sambil kerja loh Pak gitu. Jadi karir saya juga oke, kerjaan juga oke, jadi kayak dua-duanya sekaligus bisa dilakukan. Nah itu sahabat UT semuanya ya. Ini tadi kita dengar cerita dari Tantri, kemudian dari Ucup dan juga dari Amelia. Ini beda-beda loh. Kalau Tantri sama Ucup dia kerja di company dan memang setelah lulus sekolah kerja kemudian kuliah di UT. Ini kalau misalkan Amelia ini ternyata mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalkan sahabat UT semuanya bertanya di UT ini ada beasiswa atau enggak, nah ini buktinya Amelia salah satu mahasiswa beasiswa program studi pariwisata, dan selain kuliah Amelia juga masih bisa bekerja ya. Iya, benar. Nah, tadi harapan orang tuanya kan, harapan orang tua Amelia itu lulus sekolah kebetulan dari SMK ya, Iya, itu langsung SMK. bekerja. Tapi ternyata Amelia bisa melaksanakan semuanya. Kuliah bisa, bahkan dapat beasiswa. Kemudian bekerja juga bisa. Nah, mungkin nanti bisa juga ya Amelia ini sambil menikah. Waduh. Wah, Jangan dulu deh Pak. jangan dulu. Karir Selesai dulu ya. kuliahnya, Dulu benar. ya. Saya dulu. Ya itu kan pilihan ya, pilihan. Tetapi intinya ketika sahabat UT memilih kuliah di UT, ya itu dengan keunggulan UT yang sangat fleksibel, jadi kegiatan sahabat UT semuanya, apakah yang bekerja ataupun seorang entrepreneur itu masih bisa dilaksanakan. Nah, ini saya nggak nanya ya ke Dias ya, karena tadi di awal Dias menyampaikan saya katanya tinggal nunggu lulus katanya. Wisuda Jadi aja. saya tanyanya ke Amelia sama Ucup dan juga Tantri. Nah ini sekarang kita tanya ke Ucup. Sorry Dias ya. Dias. Nah, Dias ya. Dias kan sekarang tinggal nunggu yudisium ya. Iya Pak, benar. Tinggal nunggu yudisium. Keren dulu ya. Dulu masuk kuliah ke UT-nya tahun berapa? Dulu tahun 2019 Pak. 2019 dan lulus. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. 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 Di tahun Paling 2024. Berarti 4 tahun dong ya. 4 tahun. Luar biasa 4 tahun. 4 tahun 8 semester itu tepat waktu loh. Iya Pak. IPK-nya 3,58. boleh. Boleh sombong aja nggak apa-apa ya. Sombong itu kadang-kadang perlu ya. Iya, benar. Sampai ngelihat kamera, IPK-nya berapa? 3,58. 3,8. Cetak ilmu padi ya Bang ya. Ilmu padi. Nah ternyata Dias bisa membuktikan 8 semester bisa lulus kuliah di UT tepat waktu dengan IPK-nya yang sangat memuaskan ya 3,58. Boleh cerita nggak tips nih, ngasih tips dan saran ke sahabat UT dan juga ke Ucup, buat ke Tantri, ke Amelia supaya bisa kuliah di UT-nya tepat waktu 8 semester dengan IPK yang memuaskan. Boleh disampaikan? Jadi tipsnya lebih seperti ini sih Pak. Dulu kan 2019 itu ada yang namanya tatap muka kan sebelum COVID. Ya. Jadi disitulah ibaratnya relasi itu terbangun Pak. Jadi perbanyaklah relasi di Universitas Terbuka karena itulah yang bakal menolong kita
nanti, walaupun tidak sekarang, yang penting mungkin 5 tahun atau 10 tahun mendatang bakal menolong kita. Lebih banyak relasi sih Pak. Relasi, Iya. berarti relasi dalam proses pembelajaran Iya, ini benar. seperti apa maknanya? Ya. Kamu membicarakannya relasi. Ah, Nah ini kan pengen tahu kan Tantri Amelia atau Ucup, maksudnya apa nih relasi dalam mengikuti proses pembelajaran atau kuliah di UTES sehingga saya bisa lulus tepat waktu. Jadi jangan sampai konotasinya oh iya relasi ketika ujian. Iya. oh, Enggak kan? Enggak seperti itu. Karena begini sahabat UT semuanya, UT ini sangat ketat loh dalam menjamin kualitas akademik, khususnya dalam kegiatan ujian akhir semester. Iya benar. Ya teman-teman kan Benar. udah merasakan ya Iya. bagaimana ketika ujian akhir semester tata tertib di UT ini sangat ketat. Jadi sahabat UT semuanya, walaupun sahabat UT kuliah di UT dengan proses pembelajaran yang fleksibel, ya tetapi tentu saja UT sangat menjaga jaminan kualitas dalam proses pembelajarannya dan kualitas akademiknya, sehingga ini bisa dibuktikan loh sahabat UT dan teman-teman semuanya, program studi di UT sudah terakreditasi baik oleh BAN PT ataupun akreditasi internasional. Ada 4 program studi ini terakreditasi internasional loh. Program studinya apa saja? Hukum, Keren. manajemen, kemudian akuntansi, Wih. kemudian satu lagi saya lupa nih, ada 4 pokoknya ya, ada 4 program studi, tapi itu sudah terakreditasi secara internasional dan baru diterima akreditasinya itu tahun sekarang ini 2024. Nah ini tadi tips yang disampaikan oleh Dias membangun relasi tentu saja kaitannya dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kalau ada masalah bisa berdiskusi. Iya, Ya kan seperti benar, itu ya. seperti itu. Saya nggak ngerti Informasi juga. atau informasi Iya, betul ya, saya nggak benar. ngerti dalam satu mata kuliah, akhirnya ketemu dengan teman yang mengerti, ini bisa saling diskusi, Belajar bareng. belajar bareng ya. Karena di UT ini walaupun konsep belajar mandirinya ditekankan, tetapi sahabat UT semuanya, teman-teman semuanya tidak serta-merta belajarnya sendiri. Iya. Iya, benar. Tapi tadi sampaikan, Dias ikut layanan bantuan belajar tatap muka. Tatap muka. Kemudian ada lagi tutorial online ya. Iya. Kemudian bisa belajar berkelompok. Nah, kalau misalkan Amelia, tipsnya apa? Sarannya apa? Ini udah semester berapa sekarang? Sekarang saya baru masuk semester 8. Oh, semester 8 berarti bentar lagi Selesai dong. dong. Bentar lagi nyusulan IPK-nya biasanya. berapa? Iya. IPK-nya berapa? Boleh sombong. Boleh. IPK saya sekarang 3,73. Oh, Boleh sombong ya. Nah, itu tipsnya apa? Sarannya apa ke sahabat UT nih biar dapat IPK-nya 3,7? Ucup juga boleh sombong nanti ya. Iya nanti. Silakan sombong aja, sombong dulu, Oke, sombong oke. dulu. Sebenarnya tips and triknya itu gampang. Ketika kita udah mulai di sesi tuton, biasanya ya Pak ya, kita ada itu batas waktu. Nah itu kalau bisa, kalau misalnya kalau saya sendiri kan bekerja, kalau mungkin teman-teman yang ada yang sama seperti saya bekerja juga, itu tuh tipsnya ketika tugas itu udah muncul nih di learning, itu langsung dikerjain gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi ketika kita mungkin kita kan karena masih karena kita Gen Z ya Pak ya, jadi kayak pengen explore nih, misalnya mau malam mingguan atau mau jalan-jalan ke pantai, nah itu tuh dipastikan tugas itu harus udah kelar dulu gitu sih kalau menurut saya. Terus juga banyak-banyak tanya sama teman gitu, kayak bukan jawaban ya, bukan jawaban tapi mungkin materi, atau mungkin teman-teman yang lebih paham sama materi ini bisa tanya ke teman yang lain gitu. Ya. Oke, jadi intinya aktif ya. Iya, aktif. Intinya aktif, kemudian tentu saja inisiatif ya. Benar. Inisiatif kalau misalkan ada tugas langsung dikerjakan, dan juga inisiatif membaca kan, Iya. membaca buku materi pokok. Nah, ini terakhir, kalau tips dari Ucup apa nih? Saran-saran dari Ucup tipsnya supaya lancar pula di UT. Iya, kurang lebih sama sih seperti Bang Dias dengan kami. Cuman kalau di saya biasanya ketika ada tugas itu sehari itu emang saya luangkan untuk tugas itu aja. Jadi untuk besok-besok biar saya bebas mau main kemana-kemana gitu, jadi nggak ada Oke. beban. Berarti skala prioritas ya. Iya. Skala prioritas. Kalau dari Tantri, Sama Pak, karena saya kadang tuh TTM juga ya. oh ikut TTM juga. Ya. Jadi kan TTM itu dia per minggu. Jadi kalau misalnya TTM itu tugas itu udah keluar, dikerjain. Jadi setelah itu saya mau kerja, mau ngapa-ngapain udah Nggak ada bebas, beban lah. nggak ada Iya, beban iya, lagi iya, pokoknya. udah selesai. Udah yuk lah jalan aja gitu. Oke ya sahabat UT, tadi kita udah dengar nih saran dan tips dari
Iyas, dari Tantri, dari Amelia dan juga Ucup. Intinya apa coba? Intinya adalah ketika sahabat UT menjadi mahasiswa UT itu diperlukan inisiatif dan prakarsa dari diri sendiri. Tapi kita harus juga punya motivasi tujuan apa yang harus kita capai, sehingga dalam jangka pendek nih ya, misalkan tadi Ucup, pokoknya saya 1 hari ini fokus biar nanti besoknya saya bisa ketemu dengan seseorang yang dicintai oleh Ucup. Itu dia Pak sebenarnya, itu poinnya Pak. Yes. Itu poinnya Pak. Amelia juga ya. Oke, ini terakhir ya teman-teman ya. Ya. Terakhir, apa harapan teman-teman untuk UT ke depannya? Boleh dari Amelia dulu. Nah, mungkin untuk saya harapan universitas terbukanya itu lebih aktif lagi UKM-nya Pak. Terus juga mungkin teman-teman yang hobi badminton boleh gabung ke kita. Kita setiap minggu itu pasti ada jadwal latihan dan itu terbuka untuk seluruh mahasiswa UT Batam gitu. Jadi di situ kita bisa saling tukar pikiran juga, atau mungkin yang misalnya saya jurusannya pariwisata, ternyata jumpa dari teman pariwisata yang beda kelasnya tapi saya nggak kenal gitu. Oh, gitu. Jadi nambah teman gitu. Ya. Dari Ucup, harapannya untuk UT ke depan apa? Kalau harapan saya untuk UT semoga kedepannya dalam memberikan informasi tentang sistem pembelajaran UT ini harus lebih gimana bahasanya, harus lebih ke mahasiswanya itu lebih aktif lagi Pak, karena ada beberapa mahasiswa baru itu walaupun udah OSMB atau PKBBJ mereka masih belum menangkap semuanya, belum mengerti bagaimana sistem pembelajarannya, termasuk saya sendiri waktu itu. Karena saran saya di situ, pesan saya, harapan untuk UT, semoga UT bisa lebih aktif lagi dalam menjelaskan sistem pembelajaran kepada mahasiswa baru seperti itu. Oke, makasih ya. Dari Tantri, Kalau misalnya dari saya, mungkin sama ya seperti Kak Amelia, lebih aktif menghidupi UKM. Jadi kelihatan gitu universitas terbukanya itu ada nih kuliahnya walaupun tidak ada gedung atau walaupun online gitu. Jadi untuk sesama mahasiswanya juga bisa lebih saling komunikasi, karena kan kebanyakan universitas terbuka ini ya kayak aku nggak kenal sama mahasiswa gitu. Jadi lebih ke aktif, terus hubungan mahasiswanya itu jadi saling ini aja, terkomunikasi lah. saling mengenal. Iya, ya. saling mengenal gitu. Yang terakhir nih dari ketua panitia ya, dari ketua panitia. Pak Ketum, Siap. Pak Ketum, siap. Siap. Bulan Ramadan tahun ini, harapan ke depan untuk UT apa? Jadi Dias. kalau untuk saya pribadi Pak, harapan terbesar saya sih karena kan saya mau jadi alumni nih, lebih mudah-mudahan untuk kedepannya universitas terbuka ini bukan hanya mahasiswa lagi yang harus ditarik, tapi bukan bahasanya bukan ditarik, dirangkul, tapi lebih kayak ke alumninya, hayu gitu. Seperti dulu kan sebelumnya ada juga kan yang kayak IKUT itu kan sampai sekarang mungkin agak sedikit vakum ya Pak ya. Mudah-mudahan itu lebih aktif lagi sih. Seperti itu sih Pak untuk kedepannya. Oke ya, baik. Terima kasih ya, Dias, Tantri, kemudian Ucup dan Amelia ya. Kita di penghujung acara karena tadi Bang Rehan udah ngasih informasi, katanya waktunya mau habis. Oke, sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada ya, sebelum saya tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sponsor yang mendukung kegiatan bakti sosial ya, yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa dari Mapala dan juga badminton. Ada yang pertama Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Sakar Ahmad, kemudian Janji Jiwa ya. Ini Janji Jiwa, teman sejiwa. Tadi masih ingat kan apa slogan Janji Jiwa? Kopi dari hati. Kemudian para alumni juga yang sudah memberikan donasinya ya. Kemudian ada juga dari tadi teman kopi ya. Iya, ada teman dari Kopi 3000. Teman kopi dari 3000, kemudian dari Sis at Millionaire's Cake. kemudian ada dari media juga ada ya. Iya, media media partner partner. banyak. Jadi partnernya boleh sebutkan siapa saja? Ada Tribun Batam, Tribun Batam, Anak Batam. Anak Batam, Batam Hits, Iya. Batam Hits, terus Batam Circle, Circle. Ada lagi yang lain? eh, Jelajah Batam. Jelajah Batam, oke ya. Jadi banyak ya. Banyak. Jadi itu sahabat UT semuanya, terima kasih yang sudah ikut berdonasi dalam kegiatan bakti sosial
yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ini mudah-mudahan menjadi amalan untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Oke ya, sebelum saya tutup jangan lupa untuk follow IG-nya UT Batam di @univterbuka_batam. Kemudian ada IG-nya Mapala juga ya. Ada ya di sini. Kemudian nama IG-nya apa? @mapala UT Batam. Ada underscore-nya banyak. Kemudian ada IG-nya dari badminton juga. Dari badminton UT Batam. Oke ya. Jadi sahabat UT semuanya, mari bergabung menjadi bagian keluarga besar Universitas Terbuka Batam, menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Batam. Pendaftaran mahasiswa baru kita akan buka mulai di bulan Mei ya untuk masa registrasi di 2024 ganjil. Jadi jangan lupa, jangan tentukan pilihan dari sekarang untuk memilih Universitas Terbuka untuk melangitkan pendidikannya ya, dan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Terbuka untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih ya. Terima kasih dia, Tantri, Amelia, dan Ucup. Terima kasih Bang Rehan ya. Bang Rehan juga teman-teman mahasiswa yang hadir pada sore ini, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di podcast UT Batam selanjutnya di pojok obrolan mahasiswa. Oke ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.